Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Firdaus dalam review pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Thailand yang berakhir dengan skor 2 sama. Nanti kita akan perlihatkan juga cuplikan golnya kawan-kawan ya. Dan seperti kita ketahui bahwa hasil pertandingannya adalah imbang 2 sama. Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu dan kemudian bisa disamakan kedudukan oleh Kadek Agung pada menit ke-79, dan kita lihat saja cuplikan golnya. Kemudian dalam proses pertandingannya bahwa berakhir pertandingan dengan skor 1 sama untuk di babak yang pertama. Di babak kedua ini kita lihat kawan-kawan, pertandingan Indonesia tertinggal kembali ya di menit ke-50 kalau saya tidak salah. Itu melalui gol cepat di babak kedua. Jadi sangat disayangkan bahwa pertahanan Indonesia sangat belum tampil bagus seperti itu. Dan gelandangnya pun saya lihat masih kurang ya. Tapi untuk Yudo, Asnawi ya, kemudian ada beberapa pemain lain yang saya kira sudah oke penampilannya. Dan akhirnya Indonesia bisa menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat gol yang diciptakan oleh Evan Dimas ya. Dan kita lihat lagi statistiknya ya, statistik pertandingannya. Untuk tendangannya itu Thailand 22 kali, sementara Indonesia hanya 7 kali syuting. Kemudian ke arah gawang ya, sama-sama 4 kali. Thailand 4 kali, timnas Indonesia juga 4 kali syuting ke arah gawang. Kemudian juga penguasaan bola Indonesia kalah 65% berbanding dengan 35%. Untuk jumlah passing atau operan bolanya juga Indonesia kalah jauh, 427 berbanding dengan 239. Untuk akurasi bolanya Thailand 84%, sementara timnas Indonesia 66%. Ini harus diperbaiki. Ini saya kira harus serius diperbaiki oleh coach Shin Tae-yong, karena kita lihat akurasi operan bolanya masih 66% ini timnas Indonesia kawan-kawan. Kemudian untuk kartu kuning Thailand 1, kemudian timnas Indonesia ada 2. Untuk kartu merah sama-sama tidak ada. Dan kemudian untuk offsetnya Thailand banyak ya, 5 kali, kemudian timnas Indonesia hanya 1 kali. Ya secara offset sih karena penguasaan bola lebih kepada Thailand ya. Jadi serangan pun banyak mereka, jadi wajar offsetnya pun lebih banyak mereka. Sementara kita Indonesia hanya main, saya lihat gayanya serangan balik ya. Ini persis seperti laga Chelsea berhadapan dengan Manchester City seperti itu. Indonesia hanya menunggu dan melakukan serangan balik seperti itu ya. Sementara Thailand terus menggempur barisan pertahanan dari kawan-kawan Indonesia. Dan Indonesia sendiri hanya menunggu seperti itu ya, hanya menunggu kesempatan ya, menunggu peluang dan kemudian melakukan counter attack ataupun serangan balik yang saya kira memang yang 2 kali itu berhasil dan 1 menjadi gol seperti itu. Dengan kondisi imbang untuk sementara, Indonesia meraih 1 poin dan masih ada di peringkat 5. Sementara Thailand sendiri naik di peringkat 3 dengan 9 poin, dan kemudian di peringkat 4 ada Malaysia, di peringkat 2 ini ada Uni Emirat Arab 9 poin, dan kemudian Vietnam masih kokoh ya. Vietnam masih kokoh di peringkat pertama dengan 11 poin. Kita lihat lagi dalam pertandingan tadi, saya melihat banyaknya gagalnya passing anak-anak Indonesia ini. Itu faktor karena mereka terlalu buru-buru ya, tidak santai memainkan bola. Dan kemudian beberapa pemain timnas juga takut kehilangan bola seperti itu. Dan kita lihat bahwa anak-anak Indonesia lebih banyak memainkan bola through pass ya, kemudian juga umpan jauh, umpan panjang ya, atau bola direct. Ini sangat menguntungkan timnas Thailand. Saya sudah prediksi tadi sebelum mulai pertandingan. Kawan-kawan bisa nonton di YouTube saya di video sebelumnya menjelang pertandingan Indonesia versus Thailand. Di sana sudah saya bahas kalau Indonesia main seperti itu, ini Thailand sangat menguntungkan. Dan kita lihat bahwa memang permainan Thailand harus kita akui jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Dibandingkan dengan pertemuan yang pertama yang kalah Indonesia 3-0, saya kira ini juga suatu perkembangan yang cukup bagus yang dilakukan oleh coach Shin Tae-yong ya. Mengingat ini kenapa bagus? Karena mengingat pemain dari Indonesia rata-rata kan masih muda seperti itu.
masih banyak pemain yang rata usianya itu di bawah 23 tahun. Artinya apa? Memang timnas di era sekarang ini dipersiapkan untuk jangka panjang gitu, dan PSSI sendiri sudah mengatakan kita harus bersabar untuk menantikan perubahan di timnas Indonesia. Karena Coach Sinteyong ini memang betul-betul mengandalkan pemain muda. Lihat aja ini yang cetak gol Kadek Agung ya, usianya kalau saya tidak salah sekitar 21 tahun ya, atau 22 tahun gitu. Kemudian Evan Dimas itu kan juga masih muda ya, belum terlalu pengalaman sekali, walaupun di timnas dia sudah konsisten tampil seperti itu. Sementara untuk skuad Thailand, saya lihat mereka rata-rata itu adalah pemain yang pada saat itu mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0. Mereka masih memainkan materi pemain yang sama ya, hanya ada satu atau dua pemain yang berubah. Jadi dari segi pengalaman pun pemain Thailand ya unggul. Makanya saya bilang kita wajib berbangga dengan hasil imbang ini. 2-2 ini menurut saya juga cukup baik ya. Ini hanya perlu ditingkatkan lagi bagaimana passing bola, bagaimana penguasaan bola agar lebih tenang, kemudian bisa mengatur ritme permainan. Karena kita lihat karena kurangnya pemain yang senior, timnas Indonesia ini sepertinya kurang apa ya? Kurang ada pengatur di lini tengah, kurang ada seorang pemimpin di lini tengah, kurang ada pemimpin di lini belakang, dan untuk lini depan saya lihat Yudo ini sangat ngotot, ini sangat bagus. Dia sangat ngotot ya, saya lihat dia berduel 1 lawan 1 dengan back lawan tuh luar biasa sampai jatuh bangun seperti itu. Dan untuk Yudo sendiri saya sangat suka dengan tipikal striker yang ngotot seperti itu ya. Ini karakternya seperti Diego Costa dulu kalau di Atletico Madrid ataupun Chelsea ya. Dia sangat ngotot mainnya untuk Yudo ini. Kemudian untuk Evan Dimas sendiri saya kira harus lebih banyak bergerak untuk ke depannya. Kemudian bolanya pun saya lihat masih kurang disuplai kepada Evan Dimas. Nah, untuk bintang pada pertandingan ini, saya lebih melihat bahwa kontribusi dari seorang Asnawi dalam bertahan itu sangat luar biasa. Ya, kontribusi seorang Asnawi, kemudian Nadeo juga oke ya. Walaupun sempat melakukan kesalahan di babak pertama yang berujung pada gol pertama Thailand ya, menghasilkan tendangan sudut untuk Thailand dan kemudian gol. Tapi secara keseluruhan Nadeo juga tampil cukup oke. Kemudian Asnawi yang saya kira kawan-kawan sangat setuju, memang Asnawi sangat layak dan sangat masih bisa berkembang seperti itu. Pengalaman dia di Liga Korea betul-betul diterapkan untuk timnas Indonesia. Asnawi pun beberapa kali melakukan overlap ke depan dan beberapa kali juga dia bisa mendapatkan peluang, namun belum bisa menciptakan gol ya. Salah satunya di babak pertama. Kemudian untuk Kadek Agung sendiri, ini Kadek yang menciptakan gol ini, saya kira juga tampil dengan sangat semangat, sangat menjelajahi di lini tengah, tapi ya seperti kawan-kawan yang sudah saya katakan tadi, memang kurangnya ritme permainan atau pengatur permainan kita masih kurang di timnas Indonesia. Tapi secara keseluruhan saya ingin sampaikan bahwa timnas Indonesia memang sudah banyak sekali berkembang, sudah banyak sekali perubahan. Dan saya harap netizen pecinta sepak bola Indonesia terus mendukung timnas Indonesia, karena memang Coach Sinteyong ini mempersiapkan tim Indonesia ini bisa kita katakan sepertinya dari nol ya. Dia membangun kerangka tim dari nol, membawa pemain muda untuk timnas. Tentu ini merupakan target untuk. Saya kira itulah ulasan yang pada video singkat ini. Mudah-mudahan kawan-kawan terus mensupport channel ini, terus mendukung timnas. Dan jangan lupa juga kawan-kawan untuk selalu like, subscribe, dan share video kita. Dan aktifkan tanda lonceng agar kawan-kawan dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Terima kasih banyak kawan-kawan. Salam sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.